Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini atas berkah, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bersua melalui virtual meskipun agak telat pada mata kuliah ini karena terjadi miskomunikasi. Insyaallah ke depan kita akan tetap membangun komunikasi yang baik sehingga segala sesuatunya yang bisa menghambat atau ada gangguan dalam perkuliahan itu bisa diantisipasi. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan yang paripurna buat kita. Jadi baiklah Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana S2 PAI yang berbasis TIK. Ini luar biasa karena pesertanya cukup beragam. Ada mahasiswa yang latarnya PAI belajar TIK. Ada juga latarnya TIK belajar PAI. Kalau orang PAI belajar TIK ini nampak memurtad. Tapi kalau orang TIK masuk belajar PAI itu namanya mualaf. Jadi alhamdulillah kita ketemu di sini dan ini adalah satu pesan yang sangat bagus karena punya latar belakang keilmuan yang beragam. Nanti di sini kita akan menemukan berbagai macam racikan dari berbagai sudut pandang keilmuan. Jadi sangat bagus karena ada yang punya dasar keilmuan di bidang TIK, kemudian memperdalam PAI, dan ada yang punya dasar keilmuan PAI yang memperdalam TIK, sehingga saling menguatkan, saling bersinergi satu sama lain. Jadi pengantar saya pada mata kuliah ini dalam pertemuan perdana, saya sedikit mengambil tema yang relevan, yakni pembelajaran PAI dan relasinya terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa PAI ini adalah satu disiplin ilmu atau satu institusi keilmuan yang tentu punya dasar normatif dalam Islam, yakni selalu mengacu kepada sumber fundamental, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ketika kita ingin berbicara tentang pembelajaran PAI, berarti di sini ada keterlibatan suatu perencanaan, ada proses pelaksanaan, dan tentu ada evaluasinya, sehingga kita bisa melihat secara komprehensif yang namanya satu bentuk kegiatan pembelajaran harus diawali dengan satu perencanaan yang mapan, lalu disiapkan dalam konteks pelaksanaan, dan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran maka harus dilakukan evaluasi. Nah,
Kita berangkat dulu dari sisi pelajar. Jadi pelajar ini memang merupakan satu keinginan dasar manusia untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Jadi secara insting setiap orang ingin untuk belajar untuk memahami segala sesuatu agar bisa menguasai dan mengendalikan apa yang ada di lingkungannya. Secara natural, setiap manusia ingin berkuasa, ingin merdeka, ingin independen, agar bisa mencapai satu ekspektasi sebagai makhluk yang berkuasa, merdeka, dan independen, maka tentu instrumen utama yang harus dilakukan adalah belajar dan belajar. Nah, konteks fundamental daripada belajar itu adalah perubahan perilaku. Jadi setiap orang belajar pasti memiliki relasi kepada penguatan mindset, cara berpikir. Jadi kalau ada orang belajar tapi tidak berdampak kepada mindset, sesungguhnya orang tersebut ketika dia mengikuti pembelajaran, nalarnya tidak berjalan. Jadi kalau kita belajar tentu membutuhkan satu kesiapan nalar untuk berpikir sehingga bisa mempengaruhi mindset. Jadi dalam teori perilaku atau yang disebut dengan behavior, bahwa setiap orang akan mengalami perubahan perilaku itu ditentukan oleh stimulus dari luar atau lingkungan atau intervensi dari luar. Jadi intervensi atau stimulus dari luar itu terjadi secara masif melalui dengan pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan formal inilah satu proses kegiatan pembelajaran yang terstruktur, sistematis, punya agenda, bahkan berjenjang dan punya kurikulum, sehingga terjadi proses perubahan perilaku bagi peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, perubahan perilaku ini memiliki breakdown ke dalam satu kapasitas baik secara psikologi maupun secara fisiologi. Jadi dengan adanya perubahan perilaku melalui dengan perubahan mindset, maka yang berkembang adalah ilmu. Jadi ilmu di sini merupakan perangkat utama yang sangat penting dimiliki oleh manusia agar bisa memahami, bisa memilah mana yang layak, mana yang tidak layak. Lalu setelah ada ilmu, masuklah iman. Jadi iman ini tentu berfungsi untuk mengendalikan hasrat dari apa yang diketahui agar tidak keluar dari koridor yang telah menjadi pakem dalam diri manusia. Jadi ada ilmu, ada iman, kemudian A-nya ini adalah amal. Aktualisasi dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita yakini. Itulah yang disebut dengan amal. Nah, mungkin ada satu pandangan atau pertanyaan, kenapa didahulukan ilmu baru iman? Sedangkan kita memahami salah satu contoh yang paling sederhana adalah dalam tujuan pendidikan nasional, justru ilmu itu urutan kelima. Urutan kelima. Jadi tujuan pendidikan Islam itu agar peserta didik memiliki iman. Jadi iman, kemudian takwa, lalu akhlak, lalu sehat dan berilmu.
Jadi itu di dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi begitu dimuliakan atau dikedepankan tentang urusan iman, takwa, akhlak, dan sehat. Nanti kelima baru ilmu. Dalam perspektif yang lain, dinilai bahwa ilmu inilah yang pertama diturunkan untuk mendapatkan pencerahan. Misalnya di dalam Islam, ayat yang pertama turun menekankan tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Jadi membaca fenomena alam, membaca lingkungan, membaca diri sendiri, itu adalah bagian dari aktivitas pengembangan keilmuan. Nanti setelah itu baru masuk dari nuansa ilmunya. Khalaqal insana min 'alaq, yakni yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Tentu yang menciptakan manusia ini adalah Tuhan, dan Tuhan disinilah yang masuk di wilayah keimanan. Nah, jadi ada hal memang yang menjadi satu pandangan yang kontroversi atau terbuka untuk diperdebatkan, mana yang menjadi prioritas, apakah iman atau ilmu. Tapi kalau kita melihat secara kontekstual bahwa dalam kehidupan keseharian, rupanya keberagamaan seseorang itu akan menjadi teruji dengan baik kalau diawali dengan ilmu baru iman. Daripada iman dulu baru ilmu. Jadi kalau kita melihat ilmu baru iman, ini biasanya melalui dengan para mu'alaf yang berlatar pendidikan tinggi. Misalnya orang-orang barat yang masuk Islam itu rata-rata dimotivasi dengan faktor ilmu. Jadi dia beriman karena ada faktor ilmu. Misalnya Islam begitu hebat ketika jamaah masih tidak teratur, lalu tiba-tiba muncul kumandan azan. Kumandan azan inilah sekitar 5 menit, dalam waktu yang singkat jamaah menjadi teratur, tertib dalam barisan safnya. Jadi itu karena ada penalaran dari sisi itu, sehingga ada yang tertarik masuk Islam. Begitu indahnya, begitu tertibnya agama Islam. Tapi kalau bicara tentang iman yang dahulu baru ilmu, itu rata-rata adalah kita semua yang lahir dari rahim Islam itu sendiri. Kata orang, andai kata orang tua kita bukan Islam, mungkin saja kita bukan orang Islam. Jadi kita adalah Islam keturunan. Sehingga ketika kita beriman, baru mencari ilmu. Jadi kita sudah merasakan nikmatnya iman, baru mencari gersangnya, kegalauannya yang namanya ilmu. Sehingga ketika kita berilmu, setelah kita beriman, maka ini seringkali kita mencoba untuk tidak tertekan, mencoba melepaskan kekangan dari keimanan itu untuk menjadi makhluk yang merdeka, sehingga cenderung kepada konsep-konsep sekularisme dan seterusnya. Jadi kenapa para mu'alaf yang tadinya punya basic tentang ilmu lalu beriman? Ya tentu karena dia berangkat dari kegalauan, ya, ketidakteraturan hidup, penuh dengan kebingungan, lalu dia menemukan Islam dengan penuh ketenangan, membawa harapan baru, dan itulah punya komitmen menjalankan Islam sedemikian masif dibanding dengan orang Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks belajar,
bahwa yang diharapkan di dalam pembelajaran sesungguhnya diawali dengan intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Jadi dalam kajian kecerdasan memang kita menemukan bahwa kajian yang pertama dikembangkan itu adalah IQ. Jadi misalnya awal abad 20 di Amerika, di dalam menyeleksi tentara yang akan dikirim ke Asia, maka standar ukurannya adalah IQ. Jadi IQ ini sebagai penentu keberhasilan atau suksesnya seseorang. Ketika memiliki standar IQ yang tinggi, itu yang menjadi syarat tentang keberhasilan seseorang. Nah, rupanya di dalam perkembangannya, banyak orang yang tidak sepakat dengan pendapat IQ ini. Yakni dinilai bahwa banyak orang hebat, tapi cepat frustasi, bahkan bunuh diri, karena tidak diimbangi dengan emotional quotient, kecerdasan emosional. Ketika ada cita-citanya, ada targetnya tidak tercapai, lalu tidak diimbangi dengan emotional quotient, maka inilah orang begitu mudah ditimpa bencana kegalauan, stres, bahkan bunuh diri. Jadi sehingga Daniel Goleman mengatakan kecerdasan emosional inilah menjadi penyumbang terbesar dalam kesuksesan setiap orang. Siapa yang cerdas emosionalnya itu 80% kontribusi untuk keberhasilan seseorang. Kenapa? Atau apa kata kunci dari emotional quotient ini? Jadi kata kunci dari emotional quotient adalah kemampuan untuk maju atau bangkit. Jadi emotional quotient atau orang yang cerdas emosionalnya, dia akan tetap semangat belajar meskipun secara IQ terbelakang. Jadi yang kita harapkan sekarang ini adalah semangat atau rajin belajar. Meskipun itu pintar, tapi malas belajar, ya mungkin pintarnya adalah karena otaknya secara neuroscience mampu menampung atau men-set semua data dan informasi yang terlintas di otaknya. Apakah melalui dengan indera penglihatan, pendengaran, atau penciuman, dan seterusnya. Jadi dengan demikian bahwa EQ ini ditandai bahwa orang yang bisa memiliki kematangan jiwa, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah putus asa, maka orang inilah yang bisa meraih kesuksesan di masa depan. Nah, semuanya itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita belajar untuk memperkuat kecerdasan emosional. Nah, ini yang sangat penting dan bahkan ini yang menjadi lokus pengembangan kajian-kajian tentang emosional, tentang penalaran, tentang unsur-unsur psikologi, dan itu mendapat ruang yang banyak di era sekarang. Kemudian muncul adversity question. Ya, ini suatu bentuk kecerdasan yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi ya tentu kita belajar agar kita memiliki pengetahuan dan instrumen yang lengkap di dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini IQ, dan era sekarang ini sangat dibutuhkan sebagai suatu prasyarat kerja yang memiliki kemampuan problem based learning atau problem solving scientific. Jadi pembelajaran yang memiliki problem, disitulah kita dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah yang ada. Dalam teori manajemen kompleks disebutkan setiap ada masalah itu bukanlah sebagai tantangan, bukanlah sebagai penghambat,
tetapi bisa menjadi pemacu di dalam meraih masa depan atas adanya masalah tersebut. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana manajemen konflik menjadikan tantangan menjadi peluang, menjadikan masalah menjadi suatu potensi untuk membangun masa depan kita. Jadi ini adversity question sangat penting untuk diasah selalu, dipertajam bagaimana cara kerja untuk menyelesaikan suatu persoalan, apakah itu skopnya kecil atau skopnya besar. Kemudian selanjutnya, yakni spiritual question. Jadi spiritual question ini yakni kecerdasan yang berbasis spiritual. Spiritual berbeda dengan religion. Jadi spiritual ini merupakan suatu bentuk kesadaran mendalam tentang makna dan nilai bagi masa depan. Jadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang memiliki kesadaran masa depan dan menganggap bahwa apapun yang kita lakukan di era sekarang ini itu punya nilai, punya manfaat untuk masa depan. Jadi ini spiritual question. Namun demikian, kalau kita melihat dalam tahapannya, keberhasilan spiritual question ini bisa terwujud apabila di-backup oleh intellectual question, emotional question, dan adversity question. Jadi kalau itu yang sudah mapan, maka dengan sendirinya sangat mudah untuk mempertajam spiritual question kita, sehingga kita benar-benar bisa mengontrol dan mengendalikan diri, terutama di dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Dan ini spiritual question merupakan satu bentuk kecerdasan tertinggi dalam diri manusia. Kemudian ada namanya vocational question. Jadi vocational question ini menunjuk kepada kecerdasan di dalam mengembangkan keterampilannya. Jadi setiap orang punya keterampilan, punya kecakapan, punya nilai jual, dan oleh karena itu kita dituntut agar selalu bisa mengasah, mengembangkan vocational question kita. Karena hari ini begitu cepat berkembang, satu upgrade keilmuan dan tentu pola kerja yang mengarah kepada pola kerja baru yang berbasis digital atau berbasis TIK, ini semua adalah menjadi satu peringatan bagi kita agar selalu mengasah keterampilan atau vocational question. Kemudian saya coba menyinggung bagaimana orientasi pembelajaran PAI kontemporer. Jadi di tengah digitalisasi kehidupan, ya, Pak Hamid ini pakarnya kalau bicara digital, ya, saya hanya melihat dari sisi ilmu sosialnya. Jadi kecakapan yang harus dimiliki di dalam pembelajaran PAI kontemporer itu minimal 3 kalau mengarah kepada digitalisasi. Yang pertama adalah literasi media. Jadi kita sebagai guru dituntut memiliki kemampuan di dalam memahami, mengenal, memilah, bahkan mengakses media. Jadi media yang berbasis TIK itu kita sebagai calon guru atau sudah menjadi guru harus memahami tentang hal itu. Jadi ada media gambar, media cetak, ada media audio, media gerak, media diam, lalu ada yang berbentuk digital, ada berbentuk konvensional. Semuanya itu harus kita pahami sehingga kita bisa dengan leluasa mendesain perangkat pembelajaran yang berbasis digital atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi literasi media ini sangat penting buat kita semua agar kita bisa eksis dan kompetitif, bahkan berkualitas
di dalam pembelajaran PAI kontemporer. Kemudian yang kedua adalah literasi informasi. Nah, ini juga sangat penting bagi setiap guru, mahasiswa pasca. Literasi informasi di sini adalah bagaimana cara mengakses informasi, cari linknya, untuk menyelesaikan tugas makalah ini, di mana bisa mengakses sumber data atau referensi. Nah, tentu ya kita sebagai orang PAI yang belajar TIK harus mencari tahu di mana bisa diakses informasi itu sendiri. Jadi semuanya saya kira banyak sekali tersedia di cloud, tinggal kita mencari link untuk aksesnya. Jadi tadi berbincang di Fakultas Tarbiyah, terutama tentang media informasi pada bidang bahasa. Saya mengatakan kontes bahasa itu sangat banyak medianya di dunia online, terutama bisa kita temukan di Google, dan itu memiliki fungsi yang luar biasa di dalam mematangkan kemampuan berbahasa Inggris. Literasi informasi. Jadi guru tidak boleh ketinggalan informasi. Ya, itu karena kita dituntut untuk bisa mengambil ibrah, mengambil contoh, mengambil pesan-pesan atau hikmah dari setiap kegiatan yang ada. Jadi contohnya ya, yang sempat viral sampai sekarang itu adalah Sambo ya. Jadi terkait dengan literasi informasi, supaya kita bisa mendapatkan data yang valid, maka kita bisa mencari melalui media sosial. Media sosial itu dari mana? Misalnya Facebook. Bagaimana keterangan tentang Sambo? Apakah sudah dipecat? Bagaimana dia melakukan tindakan kriminal dan seterusnya. Jadi informasi atas informasi kita bisa dapatkan melalui media sosial. Lalu apa alternatif yang lain? Kalau misalnya medianya adalah Facebook, masih banyak akses yang menjadi pilihan di dalam mendapatkan informasi tentang Sambo. Bisa melalui IG atau YouTube atau Twitter. Jadi itu semua adalah pilihan-pilihan kita di dalam mendapatkan akses informasi. Inilah yang disebut dengan literasi informasi. Kemudian literasi digital, ini juga yang sangat penting karena begitu banyak cloud atau aplikasi platform digital yang berkembang sekarang ini. Kita sebagai guru tinggal mengambil, memanfaatkan, mengembangkan dengan merelevasikan dengan pembelajaran kita di kelas. Jadi ini luar biasa kalau kita memiliki kecakapan di 3 bidang ini, maka dengan sendirinya itulah yang menjadi orang yang tidak pernah ketinggalan, bahkan selalu bisa mengupgrade hal-hal baru dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Apa berjalan berpunya di sana? Tidak Pak Dokter, tidak berpindah-pindah slide-nya. Tidak pindah-pindah ya. Oke, sudah Sudah jalan ya? Iya, iya. Oke. Ternyata saya sibuk sendiri di sini. Oke. Selanjutnya syarat yang menjadi orientasi pembelajaran PAI sekarang ini, yang pertama adalah mengembangkan critical thinking, penguatan critical thinking, dan tentu problem solving scientific. Ya, ini bagaimana kita selalu berpikir kritis.
Nah, ini kalau masuk di pondok pesantren agak tidak terbiasa. Kalau di pondok pesantren itu tradisinya adalah sami'na wa ata'na. Jadi mendengar dan menaati. Kalau di era sekarang ini yang berkembang adalah critical thinking, berpikir kritis. Jadi contoh yang paling sederhana, ketika kita membuka sumber informasi, kita ingin membaca informasi yang valid, kita harus selalu melahirkan critical thinking. Jangan-jangan informasi yang saya baca ini adalah hoax. Jangankan informasi dalam bentuk media sosial, melalui saluran media sosial. Untuk mendapatkan jurnal saja, jurnal kita kadang publikasi jurnal. Apakah jurnal yang tempati saya publikasi itu jurnal yang baik, bersintan, bereputasi, dan berindeks? Ya, kadang-kala kita juga terjebak. Kita terjebak di situ ya. Karena kenapa ya? Kurang critical thinking-nya. Ya, tentu di sini prasyaratnya adalah harus banyak atau minimal memiliki skill literasi. Jadi banyak teman-teman dosen itu mengirim naskahnya ke jurnal internasional, nanti sudah terpublish baru diketahui kalau jurnal itu adalah discontinued atau jurnal itu adalah jurnal cloning atau predator. Nah, ini karena kenapa kita punya critical thinking yang lemah. Kenapa lemah critical thinking? Itu disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan kita tentang objek. Ya, tadi kalau contohnya jurnal. Nah, ini yang perlu dikembangkan sekarang karena begitu banyak tawaran-tawaran melalui informasi digital, kita tidak tahu apakah ini valid, berasal dari sumber yang asli atau bagaimana. Apalagi sekarang banyak rekayasa, misalnya rekayasa gambar, rekayasa suara, seakan-akan ya misalnya kalau ada desain video, ya kemudian disesuaikan mimik dengan vokal itu, kadang-kadang ya kita bisa ditangkap polisi karena adanya teman yang usil itu ya membuatkan video. Saya sekarang ceramah dengan mimik bibir yang selalu bergerak, lalu dihilangkan diganti suaranya dengan suara misalnya penuh dengan kebencian gitu. Jadi ini pahami yang bisa membaca semua itu. Ini bahaya juga sekarang. Jadi inilah critical thinking ini harus dipertajam. Apalagi kita sebagai seorang guru, ada namanya dosa warisan di dalam Islam. Bukan cuma di Kristiani saja, tapi di Islam juga akan menjadi dosa warisan. Kenapa? Karena kita membaca informasi yang hoax, yang tidak benar, yang tidak valid, lalu kita yakini bahwa ini adalah sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru buat kita, lalu kita sampaikan kepada anak didik kita. Nanti anak didik kita sampaikan juga ke orang tuanya di rumah, bahwa ibu guru saya, bapak guru saya ngomong begini di sekolah. Orang tuanya juga percaya, orang tuanya sampaikan ke tetangga. Semuanya itu tersebar. Tentu itu adalah bagian dari dosa warisan, ya, karena gurunya tidak hati-hati di dalam menyampaikan satu informasi, karena di sini dasarnya adalah critical thinking. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah tadi saya singgung ya, tentu melalui dengan digital diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam masalah yang bakal terjadi yang dihadapi sekarang ini. Saya tahun lalu meneliti tentang pembelajaran berbasis digital di kampus di IAIN. Begitu banyak masalah yang saya temukan dan coba didiskusikan apa jalan keluarnya terkait dengan pembelajaran berbasis digital. Jadi kemarin itu ada satu kejanggalan atau menjadi core di dalam penelitian itu. Misalnya meskipun sudah tersedia sarana digital, kemudian ya, sarana digital ini dari sisi platform, kemudian dari sisi hardware sudah
tersedia, akan tetapi yang lemah itu adalah pembuatan konten pembelajaran, konten bahan ajar. Yang sederhana adalah membuat PowerPoint, tidak bisa. Itu yang menjadi problem di dalam penelitian saya untuk dosen IAIN. Ada yang bisa membuat PowerPoint, tapi PowerPoint yang dimaksud adalah punya poin tapi tidak punya power. Nah, ini juga yang kadang-kala mahasiswa kalau bikin PowerPoint tidak berpower tapi dalam bentuk poin. Ada 1, 2, 3 tapi tidak punya kekuatan magic, kekuatan memberikan sugesti kepada audiens untuk melahirkan sikap interaktif di dalam pembelajaran. Jadi itu juga ada teorinya bagaimana cara membuat media yang bersifat interaktif. Bahkan PowerPoint pun juga harus disesuaikan dengan konteks interaktifnya supaya benar-benar memiliki power di dalam penyajian informasi kepada peserta didik. Kemudian creativity. Kalau bicara creativity di dalam pembelajaran digital ini, guru saya adalah Pak Hamid ya, yang mahasiswa di sini. Karena saya banyak memahami, saya banyak belajar dengan beliau tentang IT, tentang relevansi IT di dalam pembelajaran, bahkan yang sederhana pun juga selalu saya bertanya kepada Pak Hamid. Jadi creativity di sini ya tentu mendesain pembelajaran yang berbasis digital berbagai macam cara. Melalui dengan digital, maka kita guru semakin kreatif mau pilih yang mana. Contohnya kalau penilaian ada yang disebut dengan assessment tools. Mau pilih yang mana? Bentuk penilaian seperti apa? Atau mau menggunakan aplikasi apa ya? Nah, dulu saya mengikuti pelatihan tentang assessment tools. Ternyata banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi yang berbasis digital. Jadi ini luar biasa, kita diarahkan untuk lebih kreatif. Kemudian collaboration-nya. Rupanya ya kalau belajar itu ya meskipun di dalam IT orientasinya adalah belajar mandiri. Karena melalui dengan IT, maka peserta didik itu bisa membrowsing literatur-literatur yang ada di dalam Google misalnya, atau melalui mesin pencari. Sehingga tanpa kehadiran guru pun, anak atau peserta didik bisa belajar dengan mandiri. Itu di satu sisi. Akan tetapi, dalam konteks pembelajaran PAE, sifat dari pembelajaran kolaborasi atau bersifat kooperatif kerjasama itu sangat dibutuhkan. Jadi misalnya tidak bisa berkembang critical thinking kalau hanya sendiri. Kalau kita berdua, bertiga, duduk bersama mencari literatur, tentu ada saja teman yang mengatakan apakah itu benar. Ya, itu karena dia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kita. Karena dia memiliki critical thinking yang tinggi. Kalau kita sendiri, kadang kita tidak tahu kalau ini adalah tidak valid atau sudah valid. Ya. Kalau tidak ada teman berpikir di dalam menyelesaikan satu tugas perkuliahan. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Kalau logika sekarang ya, yang paling sederhana adalah menyelesaikan satu masalah lebih baik dipikirkan lebih dari satu kepala daripada hanya satu kepala yang memikirkan. Jadi itu adalah kerja kolaborasi atau dalam konteks manajemen disebut kolektif kolegial. Kemudian yang keempat adalah communication. Jadi kemampuan berkomunikasi. Jadi sekarang ini komunikasi sangat dibutuhkan di dalam menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, mempengaruhi pendengar, meyakinkan, bahkan ya untuk bisa menggerakkan masyarakat itu sendiri. Jadi komunikasi sangat penting. Sebagai seorang guru tentu harus selalu
memperbaiki, mengasah, mengupgrade tentang kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi ini bukan hanya dalam bentuk verbal atau naratif, tetapi melalui dengan simbol-simbol, melalui dengan tulisan-tulisan itu perlu untuk ditingkatkan terus-menerus. Karena sekarang ini komunikasi sangat penting, bahkan di dalam konteks teori konflik, terjadinya konflik di masyarakat karena terjadi miskomunikasi. Jadi itu kalau dalam kacamata komunikasinya, komunikasi ini dalam Islam cukup banyak juga jenisnya dan sangat penting menjadi kajian di dalam Islam itu sendiri. Jadi ini di dalam konteks kontemporer atau di era digital, saya kira bahkan menulis pun di WA Group atau di media sosial, komunikasi itu harus diperbaiki. Kadangkala kita ingin bertanya melalui di WA Group, justru orang menilai bahwa saya membuat pernyataan. Padahal yang saya tulis adalah pertanyaan. Ini kadangkala karena berbeda situasi, karena kita berjarak tanpa mengenal apa motif pernyataan itu atau pertanyaan, sehingga selalu melahirkan penilaian yang berbeda. Kadang-kala kita ingin bercanda melalui grup, tapi ditanggapi serius oleh pembaca yang lain. Itu adalah komunikasi sekarang ini mengalami disrupsi karena lebih banyak diperkenalkan, lebih banyak dipraktikkan melalui dengan jarak jauh. Kemudian prototipe di dalam pembelajaran PAI di era kontemporer, yakni berbasis data. Alhamdulillah kalau kita di IAIN, aplikasi digital yang kita gunakan seperti platform Learning Management System, EdLink, itu benar-benar bisa berbasis data. Karena dapat menyimpan data, merekam partisipasi mahasiswa di dalam, dapat mengirim tugas-tugas mahasiswa, dapat menyimpan data mahasiswa, sehingga ya tentu ketika kita membutuhkan, kita bisa langsung mengaksesnya dengan baik. Ya, ini namanya berbasis data. Bahkan untuk menelusuri sumber informasi yang bersifat online, itu pun juga bisa dilakukan. Jadi ini prototipe pembelajaran di era digital itu ya memang berbasis data. Kemudian efektif dan efisien. Jadi efektif dan efisien, ya saya mencoba menggunakan Zoom di dalam pembelajaran. Ya, semuanya peserta bisa di rumah, ya, bisa di rumah atau di warkop. Saya juga di rumah, ya. Bahkan kalau di rumah mau pakai sarung atau apa, semuanya serba efektif dan efisien. Yang penting bagian dada ke atas itu kelihatan tampil bagus ya. Kalau ke bawah itu ya wallahu alam akan terjadi. Jadi ini memberikan kemudahan ya kalau penggunaan basis digital. Kita bekerja secara efektif dan efisien. Jadi misalnya ya efektif dan efisiennya ini kadang-kala kalau kita mengajar harus kita evaluasi apa yang kita sudah ajarkan agar bisa diperbaiki, dibenahi, disempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi misalnya saya punya Zoom ini saya rekam, dan itu juga saya putar kembali untuk mengevaluasi apakah tadi yang saya sampaikan itu ada kekeliruan, ada kekurangan, atau ada hal yang perlu diluruskan supaya dalam pertemuan ke depan saya bisa berbenah, saya bisa perbaiki agar tidak terjebak ke dalam dosa warisan. Jadi luar biasa, efektif dan efisien. Tapi memang era sekarang ini ya namanya pengadaan perangkat keras, perangkat lunak memang dianggap masih mahal. Tapi kalau itu sudah ada, maka dianggaplah efisien. Luar biasa di dalam era digital sekarang. Kemudian ruang dan waktu. Jadi pembelajaran berbasis digital atau yang berbasis TIK ini bisa mengatasi ruang dan waktu.
tadi saya sebutkan kita ini di satu forum virtual, tapi berserakan ya di mana-mana pesertanya. Jadi ini bisa mengatasi ruang dan waktu. Kalau misalnya kadang kalau mahasiswa S1 saya ajar menggunakan Zoom, ya ada di kebunnya, ada di tempat kosnya, ada di rumah sakit sementara di Inpus, semuanya bisa mengikuti perkuliahan. Itu kan luar biasa karena aksesnya yang begitu bersifat real time dan online. Kemudian objektif dan profesional ya. Jadi digital ini ya bicara apa adanya, nggak bisa neko-neko. Kemarin ada seniornya bicara atau mempertanyakan nilainya. Jadi ada 2 mahasiswa nilainya persis sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Nah ternyata ketika dia tanya, Pak kenapa saya punya nilai itu rendah, sedangkan temanku yang selalu sama nilai itu ternyata lebih tinggi dari saya. Akhirnya saya lihat yang membedakan itu cuma kejujurannya IT, kejujurannya sispo, bahwa siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Itu tidak bisa diganggu-gugat, apalagi kalau TIPD mengunci, tidak bisa diedit, ya sudah, mau diapa lagi. Nah, jadi itu objektif. Kemudian yang menghindari adanya skenario rekayasa, dan seperti itu kan bisa mengurangi kredibilitas bahkan marwah pendidikan itu sendiri. Kemudian bekerja profesional. Jadi bekerja profesional ini kemarin ada mahasiswa curhat ya. Selisih sekitar 5 menit itu tidak bayar SPP, yaitu yang lalu, tidak bayar UKT. Jadi lagi sudah lewat 5 menit bayar UKT, sehingga dia langsung tercatat mahasiswa yang cuti. Jadi ini saya bilang kalau digital itu tidak punya perasaan. Jadi kalau pakai digital jangan pakai perasaan, karena tidak ada kebijakan di dalam digital. Yang ada itu adalah keteraturan. Orang bekerja secara profesional, itu namanya otomatis. Pokoknya tergantung desain yang dimasukkan. Jadi luar biasa ya kalau dengan bantuan digital ini orang betul-betul bisa bekerja profesional. Tapi kalau ada unsur kemanusiaan, ada kebijakan-kebijakan di luar dari nomenklatur, ya itu biasanya dipinggirkan dulu digitalnya, aplikasinya. Hanya TIPD dibuka dulu ya, supaya bisa ada perpanjangan. Jadi itu seperti KRS, pembayaran UKT, kadang-kala sudah lewat waktu, pada deadline-nya ternyata masih banyak mahasiswa S1 yang belum. Akhirnya ya dibuka kembali. Ya, itu karena kebijakan, karena faktor kemanusiaan dan faktor pertimbangan yang lain. Ya, kadang-kala dilakukan hal seperti itu. Kemudian kita bicara tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu secara formal itu sangat rumit, sangat kompleks karena begitu banyak variabel yang terkait dengan pembelajaran. Ini tidak bisa dipandang remeh. Jadi kalau orang yang mengkaji benar tentang pembelajaran akan mendapatkan suatu gambaran bahwa pembelajaran itu adalah satu aktivitas yang paling rumit dilakukan karena yang dihadapi adalah makhluk hidup. Yang dihadapi makhluk hidup dan kemudian terkait dengan variabel yang lain. Kita melihat apa komponen pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan ini kalau kita uraikan yang cukup panjang penjelasannya. Ada tujuan antara, ada tujuan akhir. Level tujuan itu ya ada tujuan global, tujuan nasional, tujuan institusional, kemudian ada tujuan instruksional, dan ada tujuan lokal. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional, ada tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan ini intinya adalah core atau target yang kita ingin capai setelah selesai kegiatan pembelajaran. Kalau dalam Islam itu ya tujuannya amat sederhana, yakni menjadi manusia yang paripurna atau berakhlakul karimah, atau menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat.
Jadi itu tujuan akhir dari pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar atau kurikulum. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran, apa materinya, apa bahannya? Karena kalau tidak ada bahannya, tidak ada materinya, tidak ada kurikulumnya, maka tentu tidak ada kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita bicara tentang kompetensi profesional pendidik, maka tentu salah satu syaratnya adalah penguasaan bahan ajar. Ini sangat penting. Kayaknya tidak bergerak lagi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah guru. Jadi meskipun sekarang ini kegiatan bisa terjadi, kegiatan pembelajaran bisa terjadi meskipun tidak ada guru. Karena begitu banyak sumber belajar yang bisa digunakan dan bisa menggantikan posisi guru sesungguhnya. Bahkan ya di luar negeri ada guru TK dari robot. Ada di Jepang Bitsu dari robot. Artinya bahwa posisi guru bisa digantikan dengan robot karena robot itu bisa melakukan aktivitas seperti yang dilakukan guru yang sesungguhnya. Tapi dalam konteks pendidikan Islam, sampai kapanpun guru tidak bisa digantikan posisinya. Karena dalam pendidikan Islam itu di samping ada kegiatan pengajaran, juga ada kegiatan pendidikan. Ada kegiatan mengajar dan mendidik. Mengajarnya untuk aspek transformasi keilmuan, sedangkan mendidiknya adalah untuk transformasi nilai dan akhlakul karimah. Jadi guru ini tentu dua misi yang selalu diemban di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau robot ya tentu lebih banyak mengarah kepada penguatan keilmuan atau transformasi keilmuan dari guru kepada peserta didik. Kemudian metode pembelajaran. Jadi dalam kajian pendidikan Islam, metode ini sangat banyak ya. Kalau kita urutkan mulai dari pendekatan pembelajaran, ada minimal 2, pendekatan berbasis guru atau pendekatan berbasis peserta didik. Kemudian turunannya ada strategi pembelajaran. Begitu banyak strategi pembelajaran di dalam kajian keilmuan. Lalu turunannya ada metode pembelajaran yang sekarang lebih banyak digunakan variety method atau metode bervariasi. Kemudian di bawahnya metode ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini biasanya di dalam penggunaan pengelolaan kelas, penggunaan media di dalam pembelajaran. Kemudian di bawah teknik ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini lebih mengarah kepada kecakapan personal setiap guru. Sehingga ada guru yang mengajar sambil menyanyi. Atau ada guru mengajar diiringi dengan humor. Itu kecakapan personal setiap guru. Dan itulah bagian dari taktik pembelajaran. Kemudian ada komponen media. Media dan sumber belajar. Tadi saya sudah singgung dan insya Allah ini menjadi core kajian kita ke depan, yakni media pembelajaran. Kemudian siswa, peserta didik. Tugas utama seorang guru di dalam pembelajaran adalah mempelajari peserta didiknya. Jadi mempelajari peserta didik ini kita harus pahami tentang sejauh mana tingkat kemampuan intelektual peserta didik. Apa gaya belajarnya peserta didik. Bagaimana orientasi atau cita-cita peserta didik di dalam belajar. Apa maunya peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Itu semua harus dibedah. Itu semua harus dipahami sehingga di dalam konteks pembelajaran dikenal istilah perbedaan, prinsip perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Karena apa? Karena tinjauannya adalah psikologi, ilmu jiwa.
Jadi kalau bicara ilmu jiwa, setiap orang punya perbedaan. Tidak ada manusia yang sama di dunia ini kalau kita lihat dalam konteks psikologi. Sehingga ilmu psikologi itu tidak bisa digeneralisasi dalam konteks penelitian, karena setiap orang memiliki suasana batin tersendiri. Jadi ini peserta didik, saya kira perlu menjadi perhatian kita di dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Kemudian lingkungan. Jadi lingkungan ini bisa dalam bentuk lingkungan kelas, dalam ruangan, lingkungan formal maupun juga informal dan non formal. Jadi sesungguhnya kegiatan pembelajaran itu justru banyak mengekang, menjadi merasa terpasung kalau duduk di dalam kelas. Kalau dibandingkan dengan belajar di luar kelas dalam suasana santai di alam yang terbuka. Jadi itu juga mempengaruhi tentang respon dan minat belajar peserta didik. Nah, disinilah lingkungan perlu dipertimbangkan di dalam mendesain perangkat pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Jadi evaluasi di sini adalah penilaian dan pengukuran. Jadi setiap kegiatan pembelajaran wajib dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Jadi setiap orang belajar pasti mengalami perkembangan. Jadi apakah sudah 10% setiap kali pertemuan atau hanya 5% perkembangan belajarnya setiap kali pertemuan dan seterusnya. Jadi dengan adanya evaluasi ini ya sangat bermanfaat untuk mengetahui tentang tingkat perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi dengan evaluasi ini kita memahami tentang ketuntasan belajar peserta didik. Apakah hasil belajarnya peserta didik tercapai di KKB, kriteria ketuntasan belajar, atau belum tercapai? Jadi fungsinya evaluasi untuk mengetahui kondisi kemampuan peserta didik di dalam pencapaian kriteria ketuntasan belajar. Kemudian evaluasi ini tentu punya berbagai macam tagihan. Dalam bentuk soal ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Tertulis ini banyak juga ragamnya. Ada yang bersifat esai, ada yang bersifat multiple choice, pilihan ganda, menjodohkan, dan seterusnya. Itu tagihan evaluasi di dalam pembelajaran dalam bentuk soal. Kemudian kegiatan pembelajaran ini adalah siklus yang paling sederhana, yakni terjadinya proses interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi kegiatan pembelajaran ini tercipta ketika guru sebagai orang dewasa berinteraksi kepada peserta didik yang ingin belajar. Tentu di sini terjadi transformasi atau transferring ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Karena guru punya tugas untuk mengembangkan potensi peserta didik, apakah itu potensi kognitif, afektif, psikomotorik, maka tentu membutuhkan suatu instrumen yang bisa membantu di dalam penyajian, penyampaian materi kepada peserta didik. Di sinilah kita membutuhkan namanya media. Jadi media ini sesungguhnya adalah jembatan. Jembatan yang bisa dilalui oleh guru di dalam menyajikan materi peserta didik, materi kepada peserta didik, sehingga peserta didik mengalami perubahan tingkah laku. Jadi media sebagai hal yang penting dan menjadi jembatan di dalam penyajian materi pelajaran dari guru kepada peserta. Kemudian semuanya itu mengarah kepada pencapaian tujuan. Jadi guru mengajar orientasinya mencapai tujuan, siswa belajar orientasinya untuk mencapai tujuan. Dan media didesain sedemikian rupa harus mengarah kepada pencapaian tujuan. Inilah merupakan siklus daripada pembelajaran yang tentunya pembelajaran menjadi terstruktur dengan baik apabila
guru kita bisa tempatkan pada posisi yang sesungguhnya sebagai edukator, sebagai pengajar, tentu akan berinteraksi kepada peserta didik. Di tengah-tengah itu, guru selalu membutuhkan media agar guru bisa lebih nyaman di dalam menyampaikan materi ajar. Kemudian siswa juga membutuhkan media agar lebih mudah menyerap materi yang disajikan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian kita bicara tentang media berbasis TIK. Jadi tidak semena-mena, media berbasis TIK itu tidak semena-mena dibuat saja. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan komponen pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, tujuan. Jadi pertama yang dilakukan dalam mendesain media, apakah desain seperti ini bisa mengantarkan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ini luar biasa, membutuhkan masukan-masukan dari berbagai teman untuk bisa menetapkan media yang saya gunakan benar-benar mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah bahan, tadi saya sudah singgung, bahwa setiap media harus sejalan dengan bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah guru, tadi saya sudah singgung juga, ada siswa, ada sarana dan prasarana. Jadi ini ketika kita berbicara media harus relevan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Jadi misalnya kita sudah mau menggunakan LCD di dalam kelas, ternyata kelasnya sempit, itu pun juga tidak efektif kalau seperti itu. Ya, kemarin Sarpras tidak mendukung sehingga pembelajaran digital atau yang bernuansa digital tidak bisa diterapkan. Contohnya WiFi ya. Ini nanti Pak Hamid yang bisa menyuarakan juga. WiFi di Fakultas Tarbiyah itu sangat lemah. Ya bahkan kalau di tempat kuliah di gedung tarbiyah itu tidak ada. Sehingga untuk mengembangkan pembelajaran berbasis digital itu menjadi terhambat karena WiFi internet yang tidak kuat di situ. Jadi kadang dosen menyambungkan WiFi-nya ke handphonenya, tetapi mahasiswa lagi yang bermasalah. Karena tentu tidak semua mahasiswa punya kuota internet. Nah di sini jadi problem tentang sarana dan prasarana, karena seringkali keterbatasan WiFi di Fakultas Tarbiyah terutama di tempat kuliah, sehingga dosen-dosen itu lebih memilih media yang sederhana, media konvensional, ya meskipun digital tetapi sifatnya offline. Kemudian metode, lingkungan, dan evaluasi. Tadi saya sudah singgung kalau bicara tentang evaluasi yang berbasis media digital, ya, itu yang berkembang sekarang adalah assessment tools, pilihan-pilihan di dalam penilaian. Hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam prolog ini adalah ya, sekarang kita berada di posisi pendidikan agama Islam sebagai nomenklatur di dalam keprodian. Jadi PAI ini bisa dikategorikan sebagai institusi, bisa juga dikategorikan sebagai ilmu pendidikan Islam atau institusi pendidikan Islam, yakni program studi pendidikan agama Islam. Nah, kita melihat secara akademik atau secara substantif, akankah ketemu pendidikan agama Islam dengan media berbasis TIK? Jadi kita bisa lihat indikator-indikator apa sehingga cenderung mengalami benturan antara PAI dengan media berbasis digital. Yang pertama adalah rasionalisasi. Jadi semua media berbasis TIK atau bentuk digital itu adalah rasional. Semuanya logik, semuanya terjangkau oleh rasio manusia. Kemudian kalau PAI, apakah semuanya rasional? Tapi dalam kenyataannya ada yang rasional, ada yang suprarasional.
Nah, ini bagaimana cara menghubungkan? Nah, ini lagi-lagi tugasnya pakar IT supaya media yang kita desain bisa mewakili ciri atau karakteristik rasionalnya dalam pendidikan agama Islam. Jadi kalau dalam konteks pendidikan agama Islam, ada yang disebut dengan rasional dan ada yang disebut dengan suprarasional. Jadi rasional adalah terjangkau akal sehat kita, yang suprarasional tidak terjangkau akal sehat kita. Jadi di atas rasional ada hal yang rasional, tapi tidak dijangkau oleh rasionalitas kita sebagai manusia biasa. Jadi setiap media pasti rasional, terstruktur, susunannya, sistematikanya, semuanya dianalisis dengan pendekatan yang rasional. Kemudian yang kedua adalah objektifikasi. Jadi setiap media itu objektif, apa adanya. Ya, bahkan nilainya pun ya bebas nilai, benar-benar objektif. Jadi bicaranya ya tentu apa yang ada di dalam tip itulah yang ditampilkan. Tidak ada rekayasa, tidak ada skenario. Jadi misalnya kalau kita menginput data di satu aplikasi, apa yang diinput itu juga yang keluar. Yang berbeda itu kadang-kala modelnya, ya, fashionnya, atau tampilan-tampilannya, tapi substansinya ya itu yang keluar. Nah, bagaimana dengan pendidikan agama Islam? Ternyata dalam pendidikan agama Islam ada wilayah objektifikasi dan ada wilayah subjektifikasi. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Nah, kalau subjektifnya di sini, misalnya ada orang yang bersedekah diikuti dengan perasaan gembira. Ada juga orang yang bersedekah diikuti dengan perasaan terharu. Ada juga orang bersedekah diikuti dengan perasaan terkesan apa ya, pamer ya. Itu biasanya dilakukan oleh para YouTuber, membuat konten ya, menyumbang kepada masyarakat, tapi disyuting dan seterusnya, akhirnya ya membuat penonton menjadi terharu. Jadi ada wilayah subjektivitas di sini. Nah, itu tidak ada di dalam media. Jadi media itu siapapun bisa terima. Karena apa yang disampaikan oleh media itu rasional. Tapi kalau kita bicara pendidikan agama Islam, ada yang diterima orang lain, ada juga yang tidak diterima karena bersifat subjektif. Di sini yang jadi problem nanti bagaimana mengarahkan atau mendesain media berbasis TIK ini bukan hanya bersifat rasional dan objektif, tetapi juga bisa melahirkan atau menjangkau suprarasional dan juga bisa bersifat objektif. Kemudian yang ketiga adalah desakralisasi. Jadi media itu tidak ada yang sakral. Bahkan yang sakral pun di dalam Islam itu divisualkan, bisa divisualkan oleh media. Misalnya contoh keadaan di neraka, di surga. Media itu selalu bisa visualkan bagaimana keadaan atau perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Malah media bisa memvisualkan itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Sehingga tidak ada yang sakral di dalam media. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam itu ada yang sakral, ada yang tidak sakral. Yang sakral inilah sebagai pemantik memperteguh keimanan seseorang kepada ajaran Islam. Kalau semuanya tidak sakral, maka tentu keyakinan kita akan bisa menjadi kendor. Misalnya, andai kata kita lihat yang namanya dosa, maka kita akan bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan dosa. Tapi karena sifatnya sakral, tidak terlihat, ya tentunya di sini dibutuhkan keimanan, dibutuhkan keteguhan iman, keyakinan seseorang. Nah, itu dalam konteks PAI selalu menyisakan kajian tentang ada wilayah yang sakral di dalam agama kita. Kalau itu semuanya menjadi tidak sakral, maka disinilah teruji keberimanan seseorang. Sehingga dalam pandangan filsafat, filosof seperti Nietzsche menilai bahwa dalam era sekarang ini semuanya menjadi tidak sakral, menjadi visual, dan bahkan
masalah apapun kita bisa atasi dengan baik, maka kita tidak perlu menghadirkan yang namanya Tuhan. Ketika kita tidak butuh Tuhan, maka langkah bagusnya kita mengatakan God is dead. Tuhan telah mati. Tuhan telah mati karena perannya Tuhan digantikan oleh perannya teknologi, informasi, dan komunikasi. Itulah tantangan pendidikan agama Islam sekarang ini. Bagaimana kehadiran TIK ini bisa memperteguh keimanan, memperluhur akhlak peserta didik, bahkan memotivasi agar bisa lebih rajin beribadah. Saya kira seperti itu pengantar dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita istirahat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, terkait dengan perkuliahan kita, di kelas ini berapa orang ya, Bapak Ibu? Suryana berapa totalnya yang virtual? Berapa orang? 14 orang. Oh, ya. Berarti ada orang tidak hadir ya? Karena 13 orang. Nanti paling terus di Ilyas. Sisa 13 orang pada. Ya. Jadi karena di program pasca itu adalah istilahnya andragogi ya, pendidikan orang dewasa. Jadi namanya orang dewasa itu tidak mau kalau selalu diceramain. Jadi maunya itu juga ceramah. Jadi karena itu kepala suku ya bisa membagi nanti tugasnya berdasarkan di RPS. Jadi karena ini dua dosen, sehingga saya bagi. Saya di pertemuan pertama sampai ujian tengah semester. Nanti Ibu Haja Ahdar pertemuan ke-9 sampai selesai. Jadi tugas saya hanya sampai di pertengahan. Nanti di pertemuan ke-8 biasanya di pasca tidak ada meet-nya. Nanti di situ kita kembali ya mendiskusikan hal-hal yang dianggap isu-isu krusial di masa kini terkait dengan mata kuliah kita. Segera dipahami ya Ibu Ketua Rombel ya. Iya. Itu bagusnya kalau di pasca ya langsung paham tugasnya. Kalau D1 ya nanti bolak-balik dijelaskan baru paham. Dan ini tugasnya Pak Hamid ini, saya punya laptop tidak keluar suaranya. Jadi sehingga saya pakai dua ini di iPad ya, supaya terdengar suara. Laptop saya ini tidak keluar lagi suaranya. Tadi saya coba masuk di YouTube juga tidak keluar. Nantilah kapan-kapan ya saya berkunjung ke tempatnya Pak Hamid untuk diservis. Oke, baiklah
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa tabarakallah pada pertemuan perdana ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah niat dan ikhtiar kita bagian dari amal jariah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan insya Allah pertemuan ke depan atau yang kedua akan datang. Kelompok 1 sudah bisa konser ya, pertemuan kedua sampai pertemuan yang ke-7. Sekira demikian untuk pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat istirahat ya Bapak Ibu.